Sediaan larutan. Sediaan larutan. Menurut Farmakopeonosia edisi 3, larutan adalah sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut. Sedangkan menurut Farmakopeonosia edisi keempat, solution atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, kecuali dinyatakan lain sebagai pelarut. Solvent adalah air suling, sedangkan istilah zat pelarut disebut dengan solut. Macam-macam larutan berdasarkan jenis zat yang dilarutkan terbagi menjadi 4. Yang pertama, larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat terlarut. Yang kedua, larutan sejati, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat yang terlarut. Yang ketiga, larutan jenuh, larutan yang mengandung maksimum zat yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang keempat, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah yang terlarut melebihi batas kelarutannya dalam air pada temperatur tertentu. Jenis-jenis pelarut yang bisa dipakai adalah: yang pertama, air, macam-macam garam, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan netral atau sedikit asam atau alkalis. Yang kedua, alkohol atau spiritus atau etanol, melarutkan kamfer, iodium, dan mentol. Yang ketiga, gliserin. Gliserin adalah cairan seperti sirup jernih dengan rasa manis, dapat bercampur dengan alkohol dan air. Contohnya tanin, zat sama, boraks, fenol. Yang keempat, ether, kamfer, fosfor, sublimat. Yang kelima, ada minyak, kamfer, mentol. Dan yang terakhir ada parafin liquidum, yaitu cera, cetaceum, kamfer, mentol, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, sifat zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut yang bersifat polar akan mudah larut dengan pelarut yang polar pula. Misalnya, garam-garam anorganik larut dalam air, sedangkan zat terlarut yang non-polar larut dalam solvent yang non-polar. Misalnya, alkaloid basah, umumnya senyawa organik, larut dalam kloroform. Yang kedua, kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya, luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air dan gliserin atau solutiopetit. Yang ketiga, kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Yang keempat, temperatur. Zat padat umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat padat tersebut dikatakan bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Contohnya, zat terlarut ditambahkan pelarut ditambahkan suhu panas menjadi larutan. Beberapa zat yang lain justru kenaikan temperaturnya menyebabkan tidak larut. Zat tersebut dikatakan bersifat exotherm karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Yang kelima, salting out. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya, kelarutan minyak sirih dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Yang keenam, salting in. Salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya, iodium larut dalam larutan Ki atau NaI jenuh. Faktor yang mempengaruhi kecepatan kelarutan. Yang pertama, ukuran partikel. Makin halus solut,
Makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent. Solut makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Umumnya, kenaikan suhu menambah kenaikan kelarutan solut. Yang ketiga, pengadukan. Pengadukan mekanik akan menambah kecepatan kelarutan dibanding jika tidak diaduk. Sediaan larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan oral dan larutan topikal. Yang pertama, larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolvent air. Potiones atau potion atau obat minum. Solutio yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam peroral selain berbentuk larutan bisa juga berbentuk emulsi atau suspensi. Eliksir, sediaan larutan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan, pemanis, pengawet, pewarna, pewangi sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap dan sebagai pelarut digunakan campuran air dan etanol, hidroalkohol. Sirup. Sirup ada 3 macam sirup. Yang pertama, sirup simplex 65% sampai 66% gula dalam larutan nipagin 0,25% B atau F. Yang kedua, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain yang mempunyai tujuan untuk menutupi rasa atau bau obat yang tidak enak. Yang berikutnya, netralisasi. Netralisasi adalah asam ditambahkan basa sampai reaksi selesai. Sifat netral. Reaksi dipercepat, pemanasan. Saturasi adalah asam ditambahkan basa. Gas ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Potioeffervescent adalah saturasi yang lewat jenuh. Gutae atau drop, disebut juga obat tetes, adalah sediaan berupa larutan, suspensi, atau emulsi. Larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali juga pelarut lain. Misalnya, etanol untuk penggunaan topikal pada kulit dan mukosa mulut. Larutan topikal yang berupa suspensi disebut lotio. Berikut merupakan macam-macam sediaan topikal. Yang pertama, colunarium adalah larutan yang digunakan sebagai obat cuci hidung, biasanya berupa larutan dalam air yang ditujukan untuk membersihkan hidung. Yang kedua, colutorium adalah larutan pekat dalam air yang mengandung deodoran antiseptik, lokal anestetik, astringent, digunakan untuk cuci mulut. Yang ketiga, gargarisma atau gargel atau obat kumur adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Yang berikutnya, collyrium adalah sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas pirogen, isotonis yang digunakan untuk membersihkan mata. Yang berikutnya adalah gutae ophthalmicide, tetes mata. Tetes mata adalah larutan steril yang bebas dari partikel asing yang merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Gutae oris, tetes mulut, adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara mengencerkan lebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumur, tetapi tidak untuk ditelan. Yang berikutnya adalah gutae nasalis, tetes hidung, adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Yang berikutnya adalah inhalation. Sediaan yang dimaksudkan untuk disedot oleh hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchioli. Berikutnya adalah injectiones atau obat suntik. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan.
Emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Lavement atau enema atau klisma, cairan yang pemakaiannya per rektum atau colon yang gunanya untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Enema yang digunakan untuk membersihkan atau penolong pada sembelit adalah pembersih feses. Sebelum operasi tidak boleh mengandung zat lendir. Selain untuk membersihkan, enema juga berfungsi sebagai carminativa, emollient, diagnostics, sedativa, atelmintics, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu dose, adalah larutan dalam air yang dimaksudkan dengan suatu alat ke dalam vagina, baik untuk pengobatan maupun untuk membersihkan, karena larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Contohnya, betadine vagina dose. Epidema atau obat kompres adalah cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat-tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmos, digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contoh, Rivanol. Yang berikutnya atau yang terakhir, Litos oris atau oles bibir adalah cairan agak kental dan pemakainya secara disapukan dalam mulut. Contohnya larutan 10% boraks dalam gliserin. Berikut merupakan cara melarutkan bahan obat. Yang pertama, natrium bikarbonat harus dilakukan dengan cara kerus tuang (Ansi-blend). Natrium bikarbonat, tambahkan natrium salisilas, bikarbonat natrium digerus tuang. Kemudian ditambahkan natrium salisilas. Untuk mencegah terjadinya perubahan warna pada larutan harus ditambahkan natrium triprofosfat sebanyak 0,25% dari berat larutan. Yang berikutnya, sublimat atau HgCl2. Untuk obat tetes mata harus dilakukan dengan pemanasan atau dikocok-kocok dalam air panas, kemudian disaring setelah dingin. NaCl dapat meningkatkan kelarutan sublimat, tetapi menurunkan daya bakterisidnya. Kadar sublimat dalam obat mata 1:4000. Kalium permanganat atau KMNO4 dilarutkan dengan pemanasan. Pada proses pemanasan akan terbentuk batu kawi MnO2. Oleh sebab itu, setelah dingin tanpa dikocok-kocok dituangkan ke dalam botol atau bisa juga disaring dengan glass wall. Yang berikutnya adalah zinc klorida. Melarutkan zinc klorida harus dengan air sekaligus, kemudian disaring, karena jika airnya sedikit demi sedikit maka akan terbentuk zinc oksiklorid yang sukar larut dalam air. Bila terdapat asam salisilat, larutkan zinc klorid dengan sebagian air, kemudian tambahkan asam salisilat dan sisa air baru disaring. Yang keenam, camphor. Kelarutan dalam air 1:650. Dilarutkan dengan spiritus fortior 96%, 2 kali berat camphor. Dalam botol kering, kocok-kocok kemudian tambahkan air panas sekaligus, kocok lagi. Yang berikutnya yaitu tanin. Tanin mudah larut dalam air dan dalam gliserin, tetapi tanin selalu mengandung hasil oksidasi yang larut dalam air, tetapi tidak larut dalam gliserin, sehingga larutnya dalam gliserin harus disaring dengan kapas yang dibasahkan. Jika ada air dan gliserin, larutkan tanin dalam air, kocok baru tambahkan gliserin. Yang ke-8, ekstrak opi dan ekstrak lataniae dilarutkan dengan cara ditaburkan ke dalam air sama banyak, diamkan selama 1/4 jam. Yang berikutnya, perak protein dilarutkan dalam air suling sama banyak, diamkan selama 1/4 jam di tempat yang gelap. Yang terakhir, sucus slihwiritiae A dengan gerus tuang, Ansi-blend bila jumlahnya kecil. Yang kedua, dengan merebus atau memanaskannya hingga larut. Yang berikutnya, calci laktas dan calci glukonas, kelarutan dalam air 1:20. Yang pertama, bila jumlah air cukup, setelah dilarutkan disaring untuk mencegah kristalisasi. Yang kedua, bila air tidak cukup, disuspensikan dengan penambahan PGS, dibuat mikstura agitanda. Yang ke-12, kodein.
Yang pertama, direbus dengan air 20 kalinya setelah larut diencerkan sebelum dingin dengan alkohol 96% sampai larut, lalu segera encerkan dengan air. Diganti dengan HCl kodein sebanyak 1,17 kalinya. Yang berikutnya, bahan-bahan obat yang bekerja keras harus dilarutkan tersendiri. Bila terdapat bahan obat yang harus diencerkan dengan air, hasil pengeceran yang diambil paling sedikit adalah 2 sisi. Yang berikutnya, pepsin tidak larut dalam air tapi larut dalam HCl encer. Pembuatan pepsin disuspensikan dengan air 10 kalinya, kemudian tambahkan HCl encer. Larutan pepsin hanya tahan sebentar dan tidak boleh disimpan. Nipagin dan nipasol, kelarutan 1:2000. Yang pertama, nipagin berfungsi sebagai pengawet untuk larutan air. Yang kedua, nipasol berfungsi sebagai pengawet untuk larutan minyak. Dilarutkan dengan pemanasan sambil digoyang-goyangkan. Yang berikutnya, dilarutkan dulu dengan sedikit etanol baru dimasukkan dalam sediaan yang diawetkan. Yang terakhir, fenol. Diambil fenol liquefactum, yaitu larutan 20 bagian air dalam 100 bagian fenol. Jumlah yang diambil 1,2 kali jumlah yang diminta. Wassalamualaikum bro.